Hai bro, balik lagi di channelnya Gupi Perspektif. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara penamaan jenis-jenis dalam ikan gupi. Ya sebenarnya sih susah-susah gampang ya, atau gampang-gampang susah. Ya pokoknya seperti itulah. Menamain ikan gupi itu ya nggak seperti kita menamain binatang piaraan kita ya, kayak kita menamain kucing atau anjing atau kelinci kita atau apapun binatang-binatang kesayangan kita. Menurut beberapa pakarnya sih ada kayak aturan, meskipun tidak tertulis secara baku, tapi ya memang ada dasar-dasarnya gitu untuk menamain ikan gupi itu. Jadi nggak sembarangan gitu. Misalnya ada gupi jenis baru terus dinamain si pitung dah atau si apa. Memang kadang ada kecenderungan untuk menamain sesuai atau semaunya breeder atau penemunya ya, tapi ada aturannya. Kita lihat seperti di gambar ini ya, di fotonya. Gupi itu ada 3 bagian besar ya, yaitu bagian kepalanya, mulai dari kepala terus setengah badan, terus dari badan ke pangkal ekor. Terus bagian ketiga adalah bagian ekor dan juga bagian dorsalnya. Jadi umumnya penamaan ikan gupi itu mengacu kepada perbagian ikan gupi itu sendiri. Nanti akan kita jelaskan satu-satu, akan kita bahas ya. Mulai dari bagian kepalanya, terus bagian badannya, terus bagian ekor dan dorsalnya. Jadi kita mulai dari pertama dulu ya, dari bagian kepalanya. Kalau diperhatikan sih bagian kepala itu ada beberapa bagian ya. Terus di bagian belakang pinggangnya juga ada beberapa bagian, dan beberapa bagian juga di ekor dan dorsalnya. Kita bisa lihat itu ada pembagiannya, meskipun dalam bahasa Inggris bisa diterjemahkan sendiri nanti, atau teman-teman bisa komen atau tanya di Instagramnya Gupi Perspektif. Dan gambar kedua kita lihat adalah berdasarkan base bodinya. Walaupun ini gambarnya agak gelap, tapi kelihatan yang grey atau yang biasa, yang abu-abu. Terus ada juga yang base bodinya blonde, yang agak kuningan. Terus ada juga base body yang white, putih. Terus ada juga base body yang blau, dan ada base bodinya bronze atau golden. Jadi penamaannya biasanya untuk base body itu diletakkan di paling depan ya pembacaannya, seperti albino full red, albino full platinum. Jadi base bodinya itu selalu dibaca duluan dan diletakkan di paling depan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi proses ini bukan seperti belajar mengajar ya, bukan kayak guru sama murid, tapi ya anggap aja ini diskusi sesama teman ya. Jadi mungkin teman-teman punya pandangan atau perspektif yang berbeda, boleh di-sharing nanti di kolom komentar ataupun di DM di Instagramnya Gupi Perspektif. Itu contoh-contoh tadi ya, seperti albino full red, terus albino full platinum, yang penamaannya base bodinya itu selalu diletakkan di paling depan duluan. Tapi ya katanya itu albino bukan base body. Nanti kita bahas di bahasan selanjutnya ya. Nah, balik lagi ke gambar ini tadi ya. Kita perhatikan di bagian kepalanya ya, ada beberapa
bagian lagi seperti hidungnya, terus ya dahinya atau apa, dagunya dan lain sebagainya. Terus di bagian badannya juga ada bagian atas dan bagian bawah, upper dan lower biasanya. Begitu juga dengan bagian pinggang ke belakang, itu juga ada nanti pembagian atas sama bagian bawahnya. Sementara di bagian ekor dan dorsal ya ada juga beberapa bagian seperti kita lihat di gambar, ada angka 789 yang ada keterangannya sendiri juga. Tapi biasanya kita cuman menyebutkan ekor dan dorsal, itu nanti kita kasih contohnya ya. Kita mulai dari sekarang ini bagian kepalanya. Seperti tadi udah dijelaskan, kalau misalnya albino itu atau beast body, misalnya blonde atau dan lain sebagainya, itu selalu ditaruh di depan, menyusul kemudian bagian kepalanya, misalnya metal, seperti contohnya metal yellow lace atau metal red lace atau metal snakeskin blue grass ataupun metal black lace dan metal-metal lainnya. Biasanya setelah kita menyebutkan albino, terus yang kedua kita sebutkan adalah metalnya yang bagian kepalanya. Kalau misalnya dia tidak ada metal atau apa ya, albino langsung bluegrass. Jadi itu urutan penamaannya ya, mulai dari base bodinya, terus kemudian bagian kepalanya. Dan contoh-contohnya mungkin teman-teman bisa kasih masukan lagi, contoh-contohnya seperti apa. Kita bisa saling berdiskusi, berbagi perspektif dan lain sebagainya. Ya, seperti tadi saya jelaskan albino kenapa bukan disebut beast body, nanti akan kita bahas di bahasan yang selanjutnya ya. Mungkin waktu kita podcast sama Profesor Anggoro. Soalnya kalau dibahas di sini kayaknya sih kelamaan ya, nanti mungkin keburu ikan gupinya udah beranak, bercucu, bercicit, gak selesai-selesai. Bang. Marking atau ciri khas yang selain di badan seperti metal, ada juga yang galaksi, yang seperti orang biasanya nyebutnya bandit marking. Ada juga yang seperti yang di bluegrass, redgrass dan jenis grass lainnya, yang bentuknya seperti logonya Nike. Ada juga yang di bagian belakang dekat ekor ya, biasanya itu tuxedo atau half black gitu, separuh hitam mulai di bagian perut sampai ke belakang pangkal ekor. Sebelumnya juga ada yang corak seperti snakeskin atau biasanya orang sebut cobra. Terus yang terakhir yang bagian dari perut sampai pangkal ekor itu ada yang bagian atasnya separuhnya hitam dan separuhnya berwarna lain. Itu biasanya kita sebut dengan saddleback. Bisa kita lihat contohnya seperti di video-video ini. Bagian terakhir adalah yang antara ekor dan dorsalnya. Biasanya itu diletakkan paling akhir penyebutannya. Jadi setelah base body, terus bagian kepala, terus bagian badan ke pangkal ekor, terus dorsal dan ekornya disebutin. Setelah itu biasanya ada juga misalnya untuk menyebutkan bentuk ekornya, seperti ada yang swordtail atau ekor pedang, bagi itu yang top sword, bottom sword ataupun yang double sword. Ada juga bentuk ekor lainnya seperti round tail atau spear, flag tail, pin tail, yang bentuknya seperti spade ataupun crown tail. Kita ambil contoh seperti albino, metal, red
next skin atau red lace misalnya, terus belakangnya dikasih double sword atau spear. Bisa seperti itu ya contohnya penamaan. Jadi itu cuman sekedar berbagi informasi cara penamaan ikan gupi. Ada sih beberapa namanya yang seakan-akan itu tidak ada hubungannya dengan cara penamaan yang seperti udah dijelaskan tadi. Tapi lebih ke misalnya breedernya terinspirasi dengan alam atau apa. Bisa kita lihat seperti contoh di Grass, Blue Grass itu yang ditemukan breeder Jepang Sutsui itu, dia terinspirasi dari ladang rumput. Begitu juga penamaan galaksi, karena menurut dia seperti galaksi, terutama warna dan corak di ekornya. Ada juga yang menamakan panda karena memang baik dari warna dan bentuknya itu kelihatan seperti panda. Ada juga koi, leopard, dan lain sebagainya. Tapi penamaan ikan gupi secara umum ya berdasarkan seperti aturan-aturan tadi. Kalau kita menyilangkan ikan gupi terus keluar jenis-jenis baru dan lainnya, kita bisa juga mengikuti aturan seperti yang dijelaskan tadi. Atau kalau kalian pengen menamakan dengan jenis baru yang tidak mengikuti aturan itu, ya juga silakan saja. Selagi ikan itu memang hasil kreasi dari kalian sendiri. Seperti ikan di sini ada yang ekornya 3, cabang 3, yang tidak bisa disebut juga dengan double sword. Apakah kita harus memberi nama lain atau kita tetap mengikuti aturan seperti itu? Ya teman-teman, silakan tulis komentarnya di kolom komentar seperti biasa, atau juga bisa mengikuti Instagramnya Gupi Perspektif. Di sana bisa DM, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Atau jangan lupa komen, like, dan subscribe, ajak juga teman-temannya biar kita bisa saling berdiskusi dan berbagi perspektif. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya. Nanti kalau misalnya ada usul atau apa, bisa tulis di kolom komentar apalagi yang akan kita bahas untuk video-video berikutnya. Salam Gupi Perspektif.